Halo Sobat Amstel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya sangat ceria, sangat happy. Kenapa? Karena ketemu dua orang yang buat saya memiliki uniqueness, sesuatu yang unik yang kita kulit bersama, bukan profesinya sebagai seorang dokter, dua-duanya, tapi bagaimana mereka mampu memelihara rasa kebersamaan, kemudian kemampuan bertahan di dalam perubahan atau mungkin sekedar budaya, karena dua orang ini yaitu Jenny dan Yono. Aku udah disclaimer ya. It's okay. Pertama ini adalah yang dari Aceh, jauh-jauh dari Aceh nih teman-teman, dan saya dari Surabaya. Aceh dia juga ke Sabang dulu, jadi saya singkat hari ini adalah podcast S3 Sabang, Surabaya, Bendera di Semarang. Ya, nah, saya tidak akan berbanyak kata, tapi mari kita kulik yang dari jauh dulu. Sabang. Halo Jen, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Om. Suan undang-undangannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Bisa hadir di acara Senin ya, Senin. Sabang, Surabaya, Semarang. Oh, iya. 4S ya. Ya, aku langsung aja. Ya. Aku ini kan melihat dirimu di Komisi 2. Ini bukannya sekedar dokter ya. Kadang udah mau bolak-balik. Ada sesuatu yang unik menurutku. Kenapa? Terutama Jenny. Kenapa sih harus ke Aceh? Kenapa sih dirimu itu bisa tidak dekat dengan budaya? Karena nggak mudah di sana. Aku udah berusaha kali ke sana kan. Bagaimana syariat Islam, bagaimana kamu kok yang dulu itu gagah perkasa kan diwedeni uang kok jadi lembut, jadi dokter spesialis, anak-anak lagi. Aku ngerti gitu. Pertanyaanku terlalu susah ya. Tadi tolong dijawab latar belakangnya. Silakan sih. Jadi dulur KB ya. Pada saat selesai, cita-cita saya keliling Indonesia. Di ujung, Sabang atau ke Merauke, Irian. Karena waktu itu kebutuhan masih banyak ya dokter ya. Saya bisa bekerja, saya bisa mengabdi, saya bisa berekspresi di ujung Indonesia. Tetapi perjalanan hidup mendapatkan hal lain. Kebetulan saya berjodoh sama orang Aceh. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ya sudah saya ambil pilihan ke Aceh. Jadi tahun 88 lah saya memulai untuk berpetualang ke Aceh, ke daerah yang namanya Puskus Mati. Itu ambulan nggak ada, listrik nggak ada, motor nggak ada. Jadi betul-betul masih ya jauh terbelakang lah. Tapi itu merupakan tantangan yang memang harus kita hadapi, kemudian juga cerminan bahwa kita masih jauh daripada pemerataan yang ada di seluruh negeri kita lah. Ya, jadi bukan masuk hebat enggak, tapi itu fakta yang harus kita pahami. Sesudah 35 tahun kemudian saya sudah resign dari pegawai, toh perubahannya tidak terlalu signifikan terhadap masyarakat kita. Jadi mungkin ada yang salah dalam hal mengelola ya negara inilah mungkin. Ini ya. Dirimu ya apa ya? Kenapa kok tetap di Semarang? Alat bangannya apa? Terus yang tadi saya selalu bilang bahwa kalian berdua ini punya sesuatu yang unik. Uniknya itu apa? Si Jenny bertahan karena resilience ya, daya tahannya, kemudian iso adaptasi dengan lingkungan, karena nggak mudah tuh syariah Islam. Yes. Nah, Yono sama saya lihat bagaimana sih kamu kok iso terus berkelindan dengan teman-teman yang punya nilai bagaimana menyatukan mereka, bagaimana
Yono bisa mendorong teman-teman yang mau nih apa isinan ya tampil kok saya dorong jadi pemain drama ini sih aku sih kemudian lo ya cerita ya apa ya Enggak, ini cuma permainan aja, permainan dalam artian dalam kehidupan. Jadi kadang-kadang orang itu tidak tahu apa yang dimilikinya, gitu. Ya saya hanya Talent stimulus. tersembunyi ya. Oh, kita hanya stimulus ya. Ya, talent tersembunyi. Stimulus sih. Karena ini kan kita ini sebetulnya apa sih yang membuat ledakan itu? Ledakan apa? Itu kan suatu tekanan. Tekanan itu membuat orang kamu kelihatannya saya begini kan nggak tahu. Kalau tekanan darah mungkin normal, belum tentu tekanan batin. Belum kalau tekanan batin. Jadi energi positif. Iya, jadi gini, kita juga sebetulnya bagaimana kita itu menerima pesan alam. Nah, mungkin ini pesan alam menunjukkan di sini nih saya cuma menyediakan pesan alam buat diri saya sendiri. Nah, sebetulnya pesan alam itu kita bersyukur loh punya gunung berapi. Umpamanya begitulah, kita punya gunung berapi. Karena apa? Magma itu di bumi itu kan bergerak terus untuk kehidupan kita semua. Nah, gunung berapi itu katup pengaman sebetulnya. Dengan tembusan magma yang bergejolak yang reaksi berantai yang untuk kehidupan kita dia ada timbul air itu. Dia katup pengaman bagi dapur magma. Gunung berapi akhirnya itu menyelamatkan manusia sebetulnya kalau kita lihat. Sama dengan kita, kalau kita ada tekan batin yang kalau tidak punya katup pengaman, jeblok meledak. Loh, enggak, itu harus. Nah, sekarang masalahnya enggak ono salurane. Nah, kita coba zaman sekolah coba. Zaman sekolah Pak. Kenapa kita ada ngasuh 2 kali? Kita belajar jam 9 istirahat 2 kali ya. Nah, itu katup pengaman supaya kita nggak masuk stres. Kan gitu. Nah, jadi saya ini hanya memberikan stimulus untuk bagaimana teman-teman ini ada katup pengaman bagi dirinya masing-masing. Kan gitu. Nah, itu yang stimulus itu kita tahu ya masalah hormon kan. Iya. Serotonin, endorfin, Ya, endorfin ya. Kalau serotonin itu kan untuk bagaimana kita ini dalam kegembiraan. Kalau endorfin kami cinta. Ya. Nah, stimulus itu yang kita bangun. Ya, jadi makanya ada dulu kok teman saya kalau sebutlah teman saya Satrio, ya, Asyani dan sebagainya itu. Ya. Jadi begitu dia itu ada tepuk tangan, dia berarti ada apresiasi dalam seni. Ya. Cuma kita membuka aja cara membuat dia bagaimana. Nah, kita gosok. Dia punya yang namanya hormon. Yang tadi saya ngomong. Kita gosok dan kemudian meledaklah dia sebagai katup pengaman. Akhirnya dia bisa menjadi guru line dance, bisa nyanyi dan sebagainya. Saya sendiri sebetulnya punya guru di sini. Ya, teman-teman ini guru saya. Karena apa? Semua itu teman-teman, semua yang ada di alam kita itu adalah pesan bagi kita semua. Saya belajar dari kalian itu saya belajar. Ya. Isi aneh loh gising Yono iki dadi filosofi. Loh iya, Gue nanya loh. Soalnya nek perjalanan juga kok aneh ya. Dia gantungan yang bis dia beres jadi itu. Aku kan biasa nong Yudisar orang. Pokoknya daerahnya tadi. Kita main dhuwur tapi kosong di bawah. Jadi buat teman-teman nggak ada kan perubahan perjalanan hidup itu memang akan mencetuskan sesuatu ya. Setiap orang sebetulnya punya kesempatan tuh. Kalau saya lihat tinggal kita ini mau melihat merekonstruksi
kemudian mengeksplorasi, kemudian mewujudkan dalam bentuk yang real. Nah, Yono kalau dari pengalaman Yono kan buat saya hebat. Yang saya tahu Yono kan dulu nggak kayak gini. Sama juga Yono di Aceh dulu ya. Ya kan? Nek, gelutane ya padha ngerti gelutane lah. Tapi bahwa ternyata perubahan ini jadi titik balik yang aneh itu kan ya Aneh tapi nyata. ya betul. Buat saya sebenarnya surprise ya. Setiap kali saya membuka apa namanya WA grup kita Alster 81, betapa gembiranya, betapa cerianya teman-teman dibuat. Saya pikir ini nih di Bali apa ya konsep rumahnya kan? Loh, nggak tahu ini rumah Yono. Ya rumah Sopo ya loh. Rumah Yono ini Bali gitu. Orang yang Semarang gitu. Wah, hebat ini. Hebat ini. Nah, jadi surprising terus terang. Buat saya begitu melihat teman-teman ya kadang-kadang sedih. Teman sakit kita, kemudian teman kita yang nggak ada ya, kita doakan sama-sama deh. Tapi bahwa ngumpul ke balong pisah, ya, ngumpul ke balong pisah itu butuh effort yang luar biasa. Ini harus dipahami, ya. Sekalipun itu bertalian darah. Nah, kita ini cuma bertalian konco. Ya, bukan darah, mung tali konco tok ya loh. Nah, tapi akhir dikumpul di balong pisah. Yes, ora gini. Bukan itu. Iya. Itu betul-betul fakta. Kenapa saya bisa bilang ini? Saya rasakan selama di Aceh lah, di Aceh. Pertama saya harus berkompromi terhadap lingkungan. Ya benar. Ya. Dan itu nggak mudah ya toh. Teman saya harus siapa? Ya betul. Kalau teman-teman lihat atau dengar kayak gini, jelas logat medok saya nggak hilang. Berpuluh tahun saya. Ya, jadi apalagi saudara-saudara kita dari Aceh yang jadi dari Jawa dong, dari Jawa. Jadi semacam ada bariernya, tapi ya kita harus mencairkan gitu. Saya dari pengalaman ya, saya mencoba mencairkan itu karena di sana kopi menjadi komoditas yang memang menjadi hobi, way of life. Nah, jadi saya masuk ke lingkungan itu. Kopi ada tempat kebebasan orang, mau mencela itu gubernur, mau presiden, merdeka, ada yang warung kopi ya, tahu sendirilah ya. Jadi pada saat pertama di lingkungan yang saya datang, saya membaur, itu meja nggak cukup, begitu kentalnya. Tetapi ke arah sini, yang tadi nggak cukup, sekarang sangat longgar, tinggal 2-3 orang. Saya bertanya kenapa ini? Bertambahnya umur, bukannya bertambah kita wise, sehingga bisa menerima perbedaan dalam bermain bercanda. Nah, jadi itu saya alami sana. Saya harus nyari teman lagi, komunitas baru. Jadi begitu saya lihat Yono dengan jarang mulai Alster itu, buat saya sangat-sangat hebat. Terus terang sangat-sangat bukan karena Yones Belagu ya, bukan karena Yones Belagu, karena saya merasakan ini, sehingga pada saat ini orang tanya ini pensiunan ini, itu ada godaan ini. Iya juga ya, karena pensiun itu tua kita, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bersama menjalani ketuaan kita. Ya, Kiono konsep ini. Ini ada konsepnya. Sebetulnya gini, masalah pensiun nantinya. Konsepnya gini. Kita itu selesai di umur 40 tahun. 40 tahun. Kan Kita harus berhenti ya. Rata-rata orang kita berumur itu 60 sampai 70 tahun. Kan gitu. Nah, 40 tahun kita harus selesai.
Sudah apa? Nah, yang 40 tahun, 20 tahun kontrak, 30 tahun kontrak, ini yang perlu yang kita pikirkan, kan gitu. Karena apa? Gusti Allah itu sudah mengeliminir kita. Ada 5 Pancasilanya. Kamu diliminir, kita semua diliminir oleh Gusti Allah untuk yang di end, terakhir. Pertama, Quraisy lepas dari penyakit keturunan. Ya. Kemudian kamu juga tidak bisa lepas, masih keturunan lepas nih, masih ada penyakit metabolik. Kenapa 40 tahun? Non diabetes non independen, tipe 2 ini mutunya tambah 40. Ya, jadi kan ada diabetes, ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 2 itu umur 20 tahun. Kemudian yang ketiga, ya apa tadi? Turunan, kita infeksi, kita dicegat Gusti Allah infeksi, kita lepaskan infeksi dari COVID, alhamdulillah. TBC tidak punya penyakit lainnya, keturunan lepas, metabolik lepas, infeksi lepas, ya, masih ada lagi, masih cegat tumor kanker, kamu mau lari kemana? Itu eliminir Gusti Allah supaya kita itu nggak lepas. Nah, kalau ini sudah ketiganya, mungkin musibah atau bencana kita nggak tahu. Jadi disitulah sebetulnya kita di dalam 23 bulan, karena ada juga yang kalau kita di misalnya agama yang sama, jangan jolimi dirimu sendiri. Ya, jadi dalam 20-30 tahun ini kita harus lakukan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya, kita tahu ini sebetulnya ini untuk pasien saya. Kalau saya sama pasien sering ngobrol, saya bilang ini, nak kowe setelah 40 tahun gini masih sesuatu yang kamu masih bilang enak, kamu konsumsi, main rokok, main begadang, main apa-apa gitu. Kamu punya anak perempuan enggak? Masih. Gini, kowe nak mbok lakoke terus, tiba-tiba kamu kena stroke apa penyakit jantung di umur yang sebelumnya belum kena, karena bergeseran. Jadi stroke dan bergeser. Kan tak lucu. Kowe mantoke anak tapi ning panggung terus ning ngiler. Lah kan gitu. Nah, jadi dalam 20-30 tahun kontrak oleh Gusti Allah itu lakon yang terbaik. Ya, jadi artinya apa yang kamu konsumsi dan sebagainya. Mungkin Jenny pada saat itu batut-batut ngomong makannya, sorry ada sesuatu di tubuh Jenny akhirnya seperti ini. Nah, kalau kita bisa mengelola di 20-30 dengan baik, itu bisa bagus. Nah, kebetulan saya biasanya sama pasien, saya suruh dia mikir sendiri. Ini mbok lakokne terus, engkau jebol, kowe urung mentaskan anak-anak kalian, kamu sudah sakit yang begitu berat. Karena gini, begitu kamu punya anak, kamu itu gak punya apa-apa. Masuk NU, nunut urip, kamu tidur bukan rumahmu, rumahnya anakmu, mobil mobil anakmu, kan gitu. Dan ini jogo supaya anakmu itu mentas, kamu jangan sakit paling enggak. Nah, terus sakitnya itu bukan ini salewicik ya. Nah, biasanya orang kena psikosomatik ya. Kalau kita tahu ya, seperti rumah-rumah zaman dulu, itu mesti ada kaca besar, cermin besar kan, itu untuk mata dirimu sendiri, bukan boleh lipstick kan, bukan, untuk berbicara untuk dirimu sendiri. Nah, saya boleh lakukan apa, awakmu apa, nah gitu. Nah, terus kemudian kamu juga apa namanya, biasanya gue pasien juga, karena psikosomatik itu banyak. Takon beli ini loh. Takon beli apa namanya, akuarium kecil. Belikan cupang, ikan cupang 5.000. Pandanglah di situ. Warnanya dia sendirian berwarna, nanti kan ketemu Tuhan. Nah, binatang paling baik loh, seluruh binatang di dunia paling baik hanya ikan. Kenapa ikan? Ini urung salah ini, maaf. Ini contoh yang tontonnya nek Armando sama kakak. Oh iya, nah ini, jadi disitulah kita perlu kartu pengaman, jadi gabungan yang tadi itu. Nah, umur 20-30 tahun, kartu pengamannya dengan berkumpul teman-teman ini, itu. Jadi. Terus dirimu, Jenny,
Ini kan tentang ke pasiennya dia, tentang Ya. kepada teman-teman yang sebaya dengan kita. Ya, dirimu kan cah cilik-cilik itu sih buat ada. Ya. Bagaimana dirimu itu Jadi- memotivasi mereka bercah bayi-bayi itu ya? Jadi memang nyambung Yono ya. Sebetulnya yang diceritain Yono itu ya memang saya jalani Nah, ya. Jadi teguran tamparan pertama saya itu 40 tahun. Umur 40 tahun. 2003. Saya tidak sadar 2 hari di Telogorejo. Telogorejo. orang yang di Amare sopon. Kita tahu kok Jadi ya buat pengalaman teman-teman ya, pengalaman teman-teman sekarang ya untuk terutama untuk belajar untuk mempelajari anak kita, ya. Biasanya kan waktu kita muda, ya jujur aja lah, orang saya baru selesai spesialis, rasanya semua mau dikerjakan ya, nah, kan? Semua kuat lah, semua ya. Nah, tapi ya, masa pikir mampu kan? Nah, tapi kita harus ingat kayak orang tadi bilang. Ada hal-hal yang memang harus diingat bahwa jalan kita memang pasti berbeda-beda setiap individu. Saya 40 tahun dari saya ditampar pertama itu saya kolaps sakit heart attack, sakit jantung, itu saya di rumah sendiri. 40 persis. 40 persis kayak Yono bilang. Aku kok tahu ngomong baik-baik. Gue loh ya. Makanya aku tahu bocoran dong. Bukan, makanya dia bilang. Kok bisa jadi filsuf gini ya apa ini? Udah. Jadi ini pengalaman ya. Jadi saya sendiri di rumah pagi itu habis kerja malam itu saya 8 jam operasi. Jadi itu untuk pelajaran yang lain ya, jangan harus ada waktu jeda kayak Yono tadi bilang harus ada Transaksi lah. ya. Jadi sesudah itu baru saya bisa karena merasakan sudah Merasakan sendiri itu. time tunnel ya, ngerasain time tunnel. Betul-betul lorong saya nggak tahu lorong waktunya itu. Tapi pada saat saya bangun dengan segalanya, saya seperti disadarkan ya. Jadi saya merubah cara hidup. Sebetulnya bilang, saya merubah cara hidup. Mungkin teman-teman taunya saya kan dulu emosional ya. Iya, zaman pokoknya Nggak bisa. Istilahnya kalau orang bilang dia mau ngomong B aja nggak bisa tuh. Nah, ini yang jadikan dokter bedah yang gini ada tegasan di sini. Jadi kemudian dari profesi saya kebetulan saya kok jadi ahli bedah anak. Jadi itu tahapan yang kedua. Ya. Jadi jalan yang kedua saya harus bersabar. Saya harus sabar dalam arti gimana ya? Bicara dengan dirinya sendiri dia sudah mampu. Saya karena harus itu kan satu pasien saya nggak bisa ngomong, tak pandai ngomong, bayi-bayi itu tak pandai ngomong, mengeluh nggak pandai. Nah, sabar yang kedua adalah meyakinkan orang tua, meyakinkan neneknya, kakeknya, gitu. Jadi saya juga belajar kayak Yono bilang, dari pasien saya harus belajar untuk meng-approve, meningkatkan mengimprove saya sendiri, gitu. Ya kalau teman-teman ketemu, wah hebat ya, sabar kayak ya. Rasanya nggak mungkin gitu, rasanya kan nggak mungkin. Iya. Kenapa? Karena lingkungan kan itu sabar dengan budaya yang berbeda. Betul. Itu yang Jadi bagi sama betul. Ya. Bisa bertahan. Satu lagi belajar saya di Aceh ya, terhadap kehidupan dan kematian. Jadi orang saudara-saudara kita di Aceh itu lebih mudah menerima kematian. Jadi apa karena pernah tsunami itu? bukan karakter Aceh yang religi, dia bahwa
Allah ki orang ngatur. Ya. Uripmu, ambekanmu, Ya. loromu, Ya. apamu, gitu. Jadi itu jadi saya belajar yang untuk di Aceh salah satunya adalah kemudahan atau kebesaran dalam menerima takdir. Ya, karena gini, sambung ya, nyambung dia. Karena kematian itu pasti. Iya, Ya. Jadi nggak usah diperbincangkan. Yang jadi masalah itu bagaimana kita hidup. Sesok mangan opo, sesok itu yang jadi masalah. Ya. Bagaimana kita itu bisa memberikan kepada teman-teman, pada orang lain masalahnya pada saat hidup. Itu memetakan segala macam. Kematian yang pasti mati. Makanya orang Aceh seperti ini. Saya juga kan sering berusukan dulu sama saya kerja di daerah sana. Itu pembelajaran yang paling baik. Saya di Bali 3 tahun. Saya berusukan di pelosok Indonesia yang paling enak itu ya berkali-kali. Hah? Saya tahan. Iya, jadi saya itu belajar dari suatu kultur Ya. yang banyak sekali Yang berbeda ya. dan banyak sekali yang saya hadapi, yang kultur manusianya, kemudian kultur agamanya, kultur budayanya. Suatu saat itu saya cerita ya, suatu saat itu saya madep waktu saya di Indonesia Timur. Terus kangen dan orang itu dikasih masukan dan bagian orangnya miskin dan hanya satu aja kata-katanya. Tuhan pasti tolong. Iya ya. Tuhan pasti itu memang ternyata daerah timur sekali. Itu, nah, itu dari Bali sendiri saya juga belajar filsafat Hindu dan juga Inspirasi itu dari Betul. Aceh terus teman-teman ya. Jadi saya karena ketemu Jenny itu bagaimana dia bisa. Jadi masalah semua ini ada masalah ketatap aja. Kalau kita sering ketatap, kita bisa belajar. Kita smooth. Ya. Iya, kalau pokoknya ketatap kehidupan apa-apa itu kita bisa belajar dengan banyak. Oke Jen, selama ini balik mana ke kita ya, podcast kita ini, ya apa dirimu itu bisa menghadapi semua itu dan kendala apa yang kamu hadapi ketika aku bilang tadi budaya yang berbeda, Ya. kemudian kamu juga harus bertahan dengan segala dinamika ya. Apa itu kendalanya? Jadi perjalanan hidup saya pun di beberapa tempat ya, di beberapa tempat. Jadi hal yang kadang-kadang lupa kita, karena kita menginginkan sesuatu, maka kita ingin merubah sesuatu. Ya. Nah, dalam perjalanan saya berinteraksi di Aceh, di Medan 10 tahun, ternyata memang bukan itu sebetulnya yang akan membuat kita diterima bisa nih, tapi bahwa kita menerima memang karakter dan karakternya seperti itu, sehingga kita tidak perlu membenturkan diri, tidak perlu membenturkan diri. Jadi seandainya misalnya kita tidak suka, tidak menyetujui, ya, kalau zaman dulu ya saya masih frontal ya, ya itu jujur aja. Istilahnya kelahi pun boleh, tapi sesudah saya ditampar, ya bukan sesudah saya ditampar itu, saya menyadari, oh iya ya, harus kita balik lagi ke diri kayak orang tadi ada bilang. Saya kebetulan yang dibilang Yono ya saya alami gitu. Ya saya menyesuaikan diri di Aceh, saya menyesuaikan diri di Medan. Jadi bagaimana kita kemampuan beradaptasi, maka kita akan memberikan hasil. Satu, kehidupan kita jadi lebih tenang. Ya. Kehidupan kita lebih lebih bijak lah dalam memandang sesuatu kehidupan. Walaupun itu kadang-kadang digoda sama faktor luar ya, medsos ini ya. Itu suka atau tidak, itu kita menjadi emosional kan. Tapi balik lagi gitu. Itu kita harus meredam diri bahwa hal-hal itu ada batas yang kita mampu dan ada batas yang di luar kemampuan kita. Ya, kita sebagai batas itulah kita. Tapi sekarang kalau aku kaitkan dengan work-life balance, ya Pak, misalnya
keseimbangan kehidupan kerja. Iya. Ya. Ilmu kan Ya. harus menyeimbangkan itu. Ya. Yopo, Yono, dan Jenny untuk menyeimbangkan itu. Kalau saya menyeimbangkannya gini. Saya kalau untuk pasien pasti ya 100% deh. Nah, tetapi saya punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, kesehatan, apa. Dan itu tetap saya bilang sama pasien bahwa ini. Jadi alhamdulillah ya pasien itu sering mendoakan kita Ya. supaya masih tetap sehat. Ya alhamdulillah itu doa dibuat kita. Tapi bahwa komunikasi ini bahwa karena praktek dokter itu trust ya, kepercayaannya. Nah, bangun kepercayaan itulah sama yang kita buat. Itu yang saya kerjakan dengan berbagai cara lah menurut culture-nya mereka. Jadi kalau misalnya sulit, misalnya kasusnya sulit, ya saya bilang, Bu, ini Pak, ini sulit, usaha maksimal gini. Sekarang kita sama-sama berdoa untuk keberhasilan atau jalan yang terbaik untuk pasien ini misalnya. Nah, bila rata-rata bagus. Religi. Semua itu kan Keseimbangan kehidupan kerja. dasarnya itu kan semua seni. Dokter itu art seni. Tapi manajemen sing seni. Oh. Itu. Seni. Dokter itu kudu pinter ya. Nah, Kau bisa ngomong tambeng kok. Nah, aku mau tambeng. Iya. Nah, aku mau tambeng kok ini. Tambeng alias Jadi bandelisasi ada dulu makanya cocok. Jadi kadang-kadang kita itu lupa ya, kita itu lupa bahwa kita itu tertipu. Jadi kan tadi kan tertipu dengan pantai indera, dengan mata, dengan telinga. Karena apa yang ada di tengah di mata itu akan menimbulkan persepsi. Ya. Yang kamu dengar akan menimbulkan opini. Jadi kan mau tanya sama Jenny, kok itu gede gini, kok ternyata kok bisa pada anak-anak. Nah, karena itu, karena Jenny kan hanya lihat di panca indera. Makanya melihatnya dengan jangan tersurat, yang tersirat. Ternyata dia hatinya malaikat, tangannya seperti pianis. Loh, menyelamatkan banyak orang. Nah, disitulah sebetulnya. Nah, itu seni. Nah, makanya panca indera itu jangan kita percaya. Panca indera itu hanya pengantar. Jadi apapun yang ada, jangan tersurat, tapi lihat yang tersirat. Tersirat itu jenis apa? Manusia itu baik semua. Nah, kemudian kita bagaimana menetapkannya? Karena ini kan kita ini kan makhluk sama seperti makhluk lainnya kita. Kita itu menempatkan diri. Karena makhluk semua itu sunatullah. Air itu mengalirnya kemana? Bunga itu kembangnya kapan? Usum durian kapan? Usum kayak gitu, usum apa namanya jengkol itu kapan? Itu sunatullah. Tapi satu makhluk itu sebetulnya sing pakai obahe siji tok yang menungso. Nah, menungso tadi bagaimana kita menempat diri seperti yang lain. Nah, Jenny sudah begitu. Dia menekan diri sebagai aku ki kudu bermanfaat kepada seperti banyu, seperti kembang, seperti. Nah, disitulah sebetulnya kita juga bisa menempatkan. Nah, ini yang kita selalu coba. Untuk itu, makanya kita memberikan stimulus pada teman-teman karena teman-teman itu kan semua itu orang baik lah. Tinggal kita buka klik, nah kliknya aja itu satu proyek. Belum tahu kebaikannya. Ya, nggak soalnya gini. Kata sifat itu ada definisinya, tapi suatu kata sifat nggak ada definisinya. Ya, kalian misalnya bilang baik ya kita menurut kita baik, tapi belum tentu orang lain mengangkat kita. Oh iya. Nah, itulah. Jadi itu ya, tapi baik yang kita kan harus normal. Nah, kuncinya adalah untuk bisa tenang. Energi yang masuk kita itu negatif banyak kan, tekanan banyak. Tapi kita dengan diam-diam melepaskan yang kita menurut kita baik sebanyak-banyaknya. Itu akan menyeimbangkan tadi masalah keseimbangan. Itu akan menyeimbangkan. Makanya tuntutan agamanya fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yes. Kiai Yono wis medeni ya. Jadi kalau kita itu mesti bergaulnya begitu. Makanya bergaulnya gitu dengan manusia itu.
dengan tanaman iya, dengan apa binatang di sini ada, binatang ada, setan juga itu bergaul. Karena kan auzubillah minas syaitonir rajim. Iya, iya. Tapi angel saya Gion. Yo gini, jangan Itu golek setan saya angel. sini. Ya, tapi kan itu ada anunya. Jadi saya berlindung pada Allah dari godaan setan tertutup. Jadi manusia itu sebetulnya tidak harus ngelek-ngelek wong, ngerasani, membenci, marah dan sebagainya kan. Soalnya aku ngini, aku wis tau Karena tekon. kalau kau masih gitu, Tak masih boleh tak. gaya berlindung. Jadi nek ngene iki wis tak goleki ta. Setan iki wis tak undang. Lah, Ya. Hei setan, ya apa nih? Aku nggak kerja lagi di Indonesia lah. Apa aja ini? Dek wis kerja lagi, loh kok nggak kerja sini? Lah, aku nggak ada kerja. Kerja setan itu adalah membujuk, Ya. mempengaruhi, iya kan? Lah, aku nggak bujuk wis di kerjaan aja. Kalau kerja deh, loh, saya ini maling. pindah deh. Tapi Saya ini pindah deh. lo ini surat tanah sono ya. Jin berupa manusia. Kadang-kadang ketemu konco lo jin. Orang Jawa iki luar biasa ya, nek orang akademisi tetapi aku masih ada episode yang berikutnya. Oh. Aku mau balik ke Jenny karena memang Dewi itu terus terang bintang tamuku ya. Kenapa? Karena aku mau bahwa dengan segala effort dia yang luar biasa, Dewi iso bertahan dengan perbedaan budaya yang sangat signifikan. Kemudian Dewi ini adalah Lord of Ring. Itu Ring of Fire. Jadi urip Indonesia dunia di mana potensi tsunami itu sangat besar. Jadi ini saya bocor bahwa Aceh itu adalah Ring of Fire, benar nggak? Ya, betul. Ring of Fire, DWN Lord of Ring. Nah, kode ring ini, ya apa, Jen, supaya Lord teman-teman kita yang lain itu juga tetap punya semangat. Ya, ya. Kemudian nanti mungkin disambung Yono, yang belum itu kudu piye, seorang Lord, ya raja ya, ya apa, dirimu berbagi dengan teman-teman. Kalau- hidupmu di Ring of Fire, Ya. gitu. Tapi dirimu juga Lord of Ring. Ya. Maaf loh ya, ini Ya. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Betul. Silakan, Jen. Kalau masalah Lord of the Ring ya, ini maksudnya sih, saya sudah dipasang ring 6 kali. Jadi Dengerin nih. ya, oh ya, jadi kalau urutannya kira-kira saya ditampar pertama 2003, ditampar kedua 2012. Ditampar ketiga 2016. Nggak pilih ditampar, udah kapok Ya. ya. Jen. Itulah dalam kehidupan, kalau kita tidak ditampar, kita tidak noleh bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki. Betul. Nah, tamparan itu membuat kita harus menoleh untuk bahwa mungkin kita tetap belum berubah. Ya, bisa jadi ya. Dan terakhir 2023-24 kemarin ya. Jadi di perjalanan ini sebetulnya membuat kita jadi lebih, kalau menurut saya sih lebih wise, lebih tough ya. Bahwa Tapi bisa penting ya. saya kapanpun, Ya. detik manapun, saya bisa kehilangan segalanya, atau saya berhenti lah, istilahnya tanggal itu the deadline. Oke. Jadi karena kompromi yang harus saya perubah, jadi saya memandang kehidupan, memandang waktu itu dengan berbeda, ya. Yono tadi bilang apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk orang, itu juga akhirnya membuat kita lah besoknya nggak jelas kok. Iya, iya. Untuk apa saya simpan? Untuk apa saya tahan? Untuk siapa ya? Jadi saya yang biasanya lah kalau kita mendapat kompetitor, ya ini jujurnya dalam profesi ya sering terjadi keributan. Saya jauh dari itu, ya.
saya misalnya pada saat 2015 pindah pertama ke Banda Aceh lagi, Ya. itu yang saya lakukan pertama, saya panggil anak-anak muda tuh, dokter muda. Siapa yang mau ikut saya bedah anak? Saya tawarkan 2 tahun nggak ada yang mau. Jadi nanti orang bilang saya kan, tapi itulah memang harus dibangkitkan. Satu, pokoknya bahwa pelajaran yang harus kita ambil dari sebuah penyakit jangan ditakuti lah. Oke. Ya, Itu penyakit. Penyakit. Saiki dirimu itu nenggone Ring of Fire. Ya. Nah, itu sing aku tambah. untuk di Ring of Fire itu potensi saya sekedar pengalaman ya. ya. Pada saat tsunami itu sebetulnya saya proses pindah mau dari Semarang ke Aceh. Banda Aceh. Oke. Itu kira-kira bulan 8. Ngurus surat. Ternyata kemudian kebetulan orang tua saya, ibu saya sakit. Terus sekitar Desember, bulannya Desember tanggal sekitar 20 lah, deket Natal kan. Nah, saya pulang, ibu saya udah bagus. Saya balik tanggal 21 apa ya kalau nggak salah, 21, mampir Medan sehari. Saya berangkat dari sini Rabu, masih Kamis, kemudian Kamis Jumat, Sabtu saya pulang ke Banda Aceh. Minggu pagi jam 8 kejadian tsunami. Bencana. Jadi kalau itu sebuah cerita mungkin tidak menakutkan ya. Kalau itu sebuah cerita. Tetapi kalau orang bisa memahami, jadi pada saat itu tidak ada yang tahu sebetulnya tsunami apa. Saya hanya tahu di depan rumah selokan itu sekitar 1 meter, dalam 5 menit terisi penuh air. Saya udah, ini ada apa ya? Nggak biasanya kan. Nah, jadi terus yang kedua, saya dicari orang jemput karena ada anak tertusuk bambu. Gitu. Saya pergi, perjalanan saya pergi, disitulah baru air dari ujung ke ujung. Namanya air dari ujung ke ujung. Saya ke satu pos, saya ikut menolong resusitasi ada nih. Sesore itu 160 mayat yang saya kumpulkan. Saya tidak merasa lelah, nggak merasa capek. Saya kumpulkan. Ternyata pagi saya jam 3 selesai jam 4, saya hitung 160. Kemudian saya pikir mayat ini bagaimana ini, mau diapain ini? Kesana nggak tahu, telepon nggak ada, handphone nggak ada. Saat itu teman kita Heru itu udah kesusahan. Heru Buce. Nah, ya, jadi udah nanya-nanya nggak ada kontak kan. Rumah sudah nggak hilang kontak. Rumah udah tahlilan. Jadi orang tua saya kan baru Rabu jumpa, Minggu tahu tuh kejadian. Jadi udah nggak dapat berita, nggak dapat, sudah saya bisa menghubungi menghubungi pakai handphone itu di hari ke-3 ke-4 Rabu lah, salah. Rabu itu Kamis. Itu yang saya lakukan pertama, dengan sinyal yang harus nyari kayak ya, ada yang bisa adalah CDMA. Telkom yang satunya lagi kayak simpati itu apa? Wah, itu nggak bisa. Bukan CDMA yang bisa. Kalau yang satu lagi nggak bisa. Jadi yang saya lakukan, saya telepon orang tua, saya lupa, bapak nangis, bapak. Ternyata masih ada, saya bilang lengkap, anak-anak saya lengkap, jadi cucu yang lengkap, keluarga lengkap. Alhamdulillah. Tapi keluarga besar saya di Melabuh banyak yang lewat. Jadi kalau sebuah cerita ya
Enggak. sedih gitu ya. Tetapi balik lagi sekarang pada hari ini Ya. sesudah berapa puluh tahun kan, saya kadang-kadang melihat kenapa manusia tidak pernah bisa belajar dari kejadian yang begitu menyayat hati, begitu menggugah, begitu ya pada hari. Apa memang karakter kita ini seorang yang pelupa? Kalau menurut saya itu ditampar luar biasa keras, luar biasa. Ya, kita bisa kehilangan satu di saat yang sama 20 orang keluarga. Ada sejawat kita hilang 3 anaknya tercerai, 2 ketemunya sesudah seminggu. Terus jadi mayat. Nah, nggak jelas mayat ya kemana. Jadi makanya tsunami itu sebetulnya pembelajaran yang luar biasa. Makanya kalau kita tidak bisa mengambil makna dan belajarnya ya saya nggak ngerti lagi kebangetan kita. Tetapi sebelum itu aku ingin memberikan kesempatan pada Yono sekaligus menutup ini untuk closing statement dengan kondisinya kau berdua ini ya opo closing statementmu, silakan. Gini, saya melihat Jenny nih. Jenny kan nabrak ini dengan segala tantangan hidup yang ada. Dengan lihat cerita dia mengalir, ekspresi wajah dia seperti ini dan sebagainya itu, dia sudah berdamai dengan keadaan dirinya, berdamai keadaan yang akan dihadapi Gusti Allah yang akan. Nah, ini adalah pembelajaran. Bagi saya itu ada pesan moral. Terima kasih Jenny. Nah, untuk teman-teman ya apa ini dengan podcast yang luar biasa buat teman-teman atau anak cucu kita mungkin yang kita punya legacy untuk mereka, nilai ketahanan, resiliensi, nilai bagaimana dirimu bekerja luar biasa untuk menyatukan teman-teman. Tolong alhamdulillah ada podcast ini karena kita kan juga jarang ketemu satu dengan yang lain. Mungkin dari cerita-cerita kita berdua bisa mengilhami lah begini bahwa semua itu harus dijalani. Toh kita diperintahkan hanya satu. Kalau kita meminta kepada Tuhan, tunjukkan jalan yang lurus gitu. Tidak usah aneh-aneh, karena kehidupan itu bukan untuk pertunjukan, tapi kehidupan itu olah batin. Nah, kita ini olah batin terus. Nah, sehingga pertanyaan jenengan tadi, kenapa teman-teman? Kita hanya memberikan stimulus, ayo toh bareng-bareng dalam 20-30 tahun kehidupan ini yang sudah ditaring. Ini kontrak Tuhan nih. Ini bukan umur kita tapi umur Tuhan. Selama 4 tahun kita mau apa? Kalau mengisi apa? Untuk kesehatan kita harus paham. Untuk berteman, hapuskan semua itu hal-hal yang tidak perlu. Kalau ada salah kita bisa jadi maaf-maafan, tapi bukan untuk dibenci. Terima aja lagi untuk dia udah kata salaman selesai itu. Energi positif. Tak tutup dulu ya. Ini karena Jenny juga harus merilis. Aku tadi bilang tadi ring Lord of Ring. Itu rahasia ya Jenny. Bukan. Jadi matur nuwun Jen, sami-sami suwun sekali. Yonos yang luar biasa. Masih Den. Masih banyak yang harus kita gali, oleh karena itu dulur jangan lupa nanti ada podcast yang khusus dengan Yono, dengan Jenny. Mudah-mudahan masih punya waktu dan insya Allah kita tetap berbagi kebaikan, berbagi energi positif, dan tentu saja saya mohon pamit untuk balik menjadi bonek lagi ke Surabaya besok. Kemudian Jenny juga Rabu harus balik ke Banda Aceh. Yono biar cukup gawang dengan segala upaya yang luar biasa. Stadionnya itu di nanti lah apa truk ini. Mohon maaf, di bulan guru ini adalah saya juga belajar dari
mereka berdua, saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya ingin berada di mana-mana, Mana-mana. seperti Coca-Cola. Bye-bye teman-teman. Matur suwun. Dadah. Waalaikumsalam.